guys, kita lanjut ya dari obrolan sebelumnya tentang kehilangan. Nah, kita lagi ngobrolin santai nih, kita hanya sharing pengalaman kita. Nah, saat kita kehilangan itu, cara nenangin diri itu gimana sih? Tapi kan nggak mungkin nih hari yang sama gitu. Iya, betul. Cara nenangin diri sendiri itu, kalau aku sih, kan aku introvert ya. Sangat-sangat introvert. Aku menenangkan dirinya adalah mengurung diri di kamar. Aku tidak bersosialisasi dengan semua orang, tanaman, tumbuhan, semuanya. Benar-benar aku mengurung diri di kamar. Jangan ganggu aku dulu, gitu. Itu kayak aku bilang ketika kita jangan lagi berduka, ya kan? Iya, betul. Oke, mending. Makanya aku waktu itu kayak Aida lagi berduka. Aku ngerti gitu, paham gitu. Jadi jangan dulu deh, pokoknya nanti nggak mood gitu. Benar. Merusak suasana. Iya. Ya kalau ada masalah lebih baik minggir dulu deh. Tahu itu ada hal yang tidak diinginkan terjadi gitu. Iya, betul. Lalunya ntar kita kelihatan mungkin kenapa kok diam. Saya sih profesional aja ya. Gitu. Iya, cuman kita kalau bisa dihindari dulu. Ya kan? Iya. Kalau dari kamu nih, kan itu ya mengurung diri. Itu sama. Kamu berarti nggak cerita dong sama orang? Enggak sih. Makanya ini kayak aku nggak cerita apa yang aku rasain ke semua orang. Ya, kan ada kan orang yang cerita misalnya di sosmed kalau dia bisa sedih, lagi senang mungkin. Lagi senang udah pasti ya cerita. Nah kalau lagi sedih tuh kan ada kan orang yang kayak gitu, kayak cerita di sosmed atau ke semua teman-temannya gitu. Kalau aku enggak sih, aku enggak cerita, biarlah itu menjadi cerita dalam kehidupan diri sendiri gitu. Soalnya kan kalau misalnya kita cerita ke orang lain, belum tentu juga orang lain itu paham gitu apa yang kita rasakan. Ada rasa simpati gitu kan. Iya. Kadang orang, ya aku bilang kan, kita cerita nih, kita sebenarnya ada orang yang memang pure mau cerita aja, ada juga orang yang memang butuh solusi. Nah, saya kita tuh hanya pengen dengar gitu. Tapi belum tentu orang bisa berempati kan. Mending nggak cerita sih. Iya sih, buat apa juga kan. Nah, kalaupun cerita, iya nih, udah lewat gitu. Udah lewat fase sedihnya tuh, ya kan? Iya, betul. Nah, kita udah berdamai dengan situasi itu, baru kita legowo untuk, oh iya, waktu itu tuh aku ini loh, gitu kan. Nah, itu sih. Pas lagi ngobrol, tercetus, kayak gitu. Paling kayak gitu. Nah, kalau untuk ngobrolin pada saat sedih tuh cuma menurutku ya, karena apa ya, ngomong aja tuh susah gitu di saat kita lagi berdua gitu tuh mulai susah. Dan aku kayaknya sih aku paling bisa nyembunyiin sedih ya. Paling itu di antara semua perasaan sedih paling bisa gitu ya. Makanya tuh paling bisa. Kadang paling bisa nyembunyiin. Jadi kan lihat lah. Iya sih. Oh sekarang kemarin ya gitu. Iya. Paling bisa. Kayaknya paling bisa deh. Bisa nyembunyiin. Iya, nyembunyiin sedih. Kayaknya ya. Aku ngerasa seperti itu. Iya sih. Dan walaupun sedih, jangan sampai berlarut-larut. Sedihnya tuh ya sih ke Tuhan aja. Menurutku benar gitu. Tapi ada orang ya, tergantung masing-masing orang kan. Kalau kita memang mungkin tipenya yang seperti itu. Ada orang yang merasa dia dengan posting dia merasa senang gitu. Jadi tuh banyak orang mungkin yang bersimpati gitu. Mungkin tipe-tipe orang meluapkannya kan beda-beda. Iya sih, benar. Kalau nenangin diri gitu ya kita ya. Iya. Kamu sama tahu lah. Kalau udah berdamai malah nyari makan. Kalau hari hanya tuh enggak. Gitu. Oh iya. Tapi kalau udah ya udahlah. Kalau hari gitu, kalau udah melewati, aku bisa nyari lapar terus. Sekarang mungkin baru bisa makan gitu. Makan yang banyak. Waktunya aku harus, tapi nggak terlihat. Makannya tapi nggak terlihat. Hilang semua. Orang nggak percaya. Orang nggak percaya kalau makannya. Iya kan? Nah ini makannya banyak. Ya makannya banyak ya. Ngemil kan? Nggak kelihatan. Iya. Ada ya maksudnya. Maksudnya tipe-tipe badan orang itu beda-beda ya. Kayak ada yang makannya banyak tapi dia nggak
berisi gitu. Tapi ada yang makannya banyak langsung ini naik berat badannya. Iya sih. Kamu merasa makan banyak ya? Suka ngemil gitu loh. Ya kan kita lihat kan. Iya. Aku baru berdamai gitu. Kayak aku pengen ini deh gitu kan. Akhirnya aku pengen itu deh. Banget. Iya sih. Cara ngeluapin kali ya. Itu cara mengeluapkan ya salah satunya. Makan banyak. Aku juga kadang tuh kalau misal sedih tuh juga gitu nggak tahu Kak. Kayak misalnya kan tahu nggak sih kayak perasaan yang kamu pengen nangis, cuma kamu nggak pengen nangis, jadi kamu makan aja biar rasa yang mengganjal di tenggorokan tuh hilang gitu. Iya. Iya, itu kan. Iya, tipe-tipe kayak gitu. Lucu sih. Kalau orang tuh, aku dulu pernah ya. Ada orang gini, kok kamu besoknya nih ya? Dia gini, kok kamu bisa sih makan? Kalau gue mah nggak bisa. Itu sih gitu loh. Iya sih. Iya gitu loh. Dulu ya. Sumpah tuh kayak orang tuh beda-beda. Kamu nggak tahu di ujung sana aku udah memojokkan diri menangis gitu kan. Kita nggak perlu kasih lihat orang. Kita harus punya tenaga untuk berpikir. Ya emang tipe aku kayak gitu. Emang hari saat sedih emang mungkin bisa menelan kan susah kali. Tapi setelah udah mencerna semuanya, mungkin tenaga pikiranku kayak udah mencerna semuanya. Jadi aku baru bisa mencari makanan, meluapkannya ke sana. Iya benar. Dan ini sih maksudnya kalau kita sedih-sedih mulu, kita nggak maju-maju dong. Kita nggak move on. Kita bakal di situ-situ terus gitu. Iya benar. Sama. Melangkah maju lagi. Iya. Dan hal kayak gitu bakal sangat-sangat menguras tenaga. Jadi lebih baik kalau lagi sedih ya. Entah kita olahraga, entah kita lari, gitu kan, entah habis itu lari gitu, berjalan cepet gitu. Ada aja aktivitas buat ngeluapinnya gitu. Jadi ya jangan sampai kehilangan diri sendiri lah. Betul itu guys. Cukup sedih silahkan, ada waktunya, tapi setelahnya kita harus bangkit. Jangan berlarut-larut. Iya betul. Ya kan? Jadi itu pelajaran yang kita ambil ya dari kehilangan ya. Iya, kamu kayak gitu ngurung diri ya. Sama ngurung diri. Tapi habis itu selesai ya kan? Iya. Entah kita lagi, makan, cari makan. Udah. Bye. Sampai jumpa di episode selanjutnya.